Unila banget. Bisa. Oh, sorry, sorry. Jadi ini PPT by teman saya. Terima kasih yang telah mengerjakan. Bukan PPT. Atau join adalah rekahan pada batuan yang belum mengalami pergeseran. Kekar dapat menghasilkan kekar tiang, sehingga kan airnya udah nggak mengisi ruangnya sehingga bentuk batuannya udah berubah gitu, jadi lebih kecil, sehingga jadilah kekar tiang tersebut. Lalu yang kedua ada kekar lembar atau sheet joint. Uh, Bentuknya itu seperti lembaran-lembaran. Itu biasanya diakibatkan karena hilangnya beban pada batuan yang ada gitu. Jadi yang tadinya suatu batuan ada beban, terus bebannya tiba-tiba hilang, itu bisa menyebabkan terjadinya uh, pembentukan sesar lembar tersebut. Lalu ada kekar tektonik, terbentuk karena adanya gaya tektonik, umumnya berupa bidang yang relatif lurus. Apabila gaya tektonik yang bekerja bersifat kompresif, akan terbentuk beberapa jenis kekar sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para peneliti gitu. Yang pertama ada kekar gerus, terbentuk relatif menyudut lancip terhadap arah gaya tekan, memiliki kecenderungan untuk bergerak menjadi sesar. Jadi, kenapa sih kita harus belajar kekar? Karena kekar ini tuh yang awal mulanya terjadi sesar. Jadi ketika kita melihat kekar di lapangan, itu bisa jadi mengindikasikan adanya sesar. Nah, kebetulan di BMKG juga kita fokusnya ke gempa. Gempa juga kan bisa disebabkan oleh sesar-sesar aktif gitu ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi zona-zona yang bisa menyebabkan gempa di suatu daerah gitu. Salah satunya kekar gerus ini. Lalu ada kekar ekstensi berbentuk sejajar terhadap arah gaya tekan. Lalu kekar rilis berbentuk tegak lurus terhadap arah gaya tekan. Jadi ini ya, ini gaya tekannya ke bawah, terus kekarnya berbentuknya lancip seperti ini. Lalu ini kekarnya berbentuk searah oleh gaya tekan, lalu yang C itu tegak lurus oleh terhadap arah gaya tekan. Mungkin bisa dibaca-baca lagi materinya biar cepat juga. Lalu analisis kekar. Tujuan dari analisis kekar ini untuk menafsirkan arah gaya tektonik yang bekerja, sehingga diharapkan para taruna-taruni dapat bisa menginterpretasi struktur sesar dan lipatan yang ada pada daerah yang kita harapkan gitu. Analisis kekar itu umumnya bisa dikerjakan dengan tiga metode. Yang pertama dengan histogram, lalu ada diagram kipas, lalu ada stereografis. Um, Dalam analisis kekar dengan histogram dan diagram kipas yang dianalisis hanyalah jurus dari kekar dengan mengabaikan besar dan arah kemiringan. Jadi kalau kita pakai metode histogram sama diagram kipas itu cuman tersebut aja. Tapi arah apa ya, besar gaya dari penyebab kekar tersebut itu kita abaikan karena kita cuma mengandalkan pengamatan di lapangan gitu. Jadi metode ini nih bisa mendekati kebenaran jika memiliki dip yang besar atau mendekati 90 derajat. Bisa dibaca-baca lagi. Ini
Ini bentuk kekar sistematik ya. Udah sih kekar mungkin materinya cuma segitu aja. Ada pertanyaan atau ada yang mau ditambahkan, ada yang perlu dibahas. Kekar ini. Jadi sebenarnya kekar itu tuh eh, struktur pada geologi yang bisa jadi mengindikasikan adanya sesar di daerah tersebut. Jadi sebenarnya struktur itu dalam geologi secara garis besarnya bisa dibagi menjadi tiga, yaitu urat. Urat itu cuman celah-celah kecil yang ada pada batuan. Terus kekar. Kekar itu tuh rekahan. Jadi kayak rekahan yang tadi karena hilangnya beban pada batuan, uh, perubahan suhu, perubahan uh, keluarnya air dari suatu batuan sehingga jadi mengkerut dan sebagainya. Itu tuh cuman rekahan aja, belum terjadinya pergeseran. Tapi kalau udah terjadinya pergeseran, itu dinamakan jadi sesar. Sesar itu yang mengakibatkan gempa karena udah terjadinya pergeseran, udah patah gitu istilahnya. Sedangkan kalau misalkan kekar itu struktur yang belum patah. Mungkin ada yang mau dibahas, mungkin Karifka mau ngebahas atau mau ngasih pertanyaan. Izin Fajar, boleh tanya nggak ini? Aku kurang ngerti. Ide ini, Apa namanya? Kan itu tadi di Pekar itu kan ada yang kayak X gitu kan, Fajar? Yang di awal itu, ini kayak itu, yang kayak gitu. Kan kalau misalnya dari tekanan, itu kan yang aku tahu kan lurus atau belok gitu kan. Ini kok bisa jadi X kayak gini, gimana ceritanya gitu kan, Fajar? Thank you. ceritanya, sebenarnya ceritanya nggak perlu diceritain ya. Jadi itu emang karena uh, geologi itu sebenarnya cukup kompleks ya. Jadi batuan itu juga berpengaruh. Penyusun batuan, jenis batuannya, itu tuh berpengaruh terhadap gaya yang diberikan oleh alam. Sehingga batuan tersebut tuh menyikapi gaya tersebut, sehingga berbentuklah kekarnya itu jadi menyudut. Contohnya ya, uh, yang ada di gambar ini. Anggaplah, oh ini kekar yang sangat kompleks sebenarnya ya. Anggaplah kekarnya diberi dari, kayak mana ini, Bray? Dari arah kanan gayanya. Ini juga kan bakal ada kekar yang berbentuknya menyudut gitu. Jadi sebenarnya tuh uh, pengaruh dari batuan tersebut juga, pengaruh dari lingkungannya. Karena dari setiap lingkungan itu nggak semuanya sama gayanya tuh nggak cuma dari satu sisi, tapi kan emang yang kita bahas itu adalah gaya dominannya. Gaya dominannya misalkan dari atas itu bisa aja dia batuannya menyikapinya sehingga berbentuk melancip karena ada gaya-gaya juga dari lingkungannya gitu yang mengakibatkan kekar tersebut berbentuknya jadi kekar gerus gitu. Udah terjawab. Oh, paham, 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 paham. Mungkin kalau misalkan kan kita di sini sama-sama belajar ya, misalkan ada kekeliruan bisa ditanggapi aja gitu. Ya lanjut, ada yang mau ditanyakan lagi atau mau lanjut ke materi sesar?
lanjut jar. Lanjut aja ya. Oke, kekar itu belum terjadi pergeseran secara mudahnya kalau mau diingat, sesar itu suatu struktur yang sudah terjadinya pergeseran gitu. Atau kalau misalkan dalam pengertian di file ini bisa dibaca seperti dalam analisis sesar dapat dikerjakan dengan metode grafisme. Jadi ini ada beberapa kata-kata yang kata kunci yang mungkin bisa ngebantu dalam kita belajar geologi struktur di semester 2 ini. Yang pertama sesar atau fault, yaitu bidang rekahan atau zona rekahan pada batu yang sudah mengalami pergeseran. Yang tadinya kalau misalkan kekar itu belum terjadinya pergeseran, masih di tempat yang sama. Kalau kekar itu udah terjadinya pergeseran. Seperti misalkan eh, udah sering dibahas juga sama pembina, yaitu kalau misalkan kita neken penggaris, itu bakal terjadinya perlipatan yang lama-lama itu bakal retak dikit-dikit. Nah, rekahan itu yang belum patah, itu yang dinamakan kekar. Ketika patahan rekahan itu udah patah, terjadinya pergeseran, itu dinamakan sesar gitu. Kemudian ada jurus sesar. Arah garis perpotongan bidang sesar dengan bidang horizontal, biasanya diukur dari arah utara. Lalu ada kemiringan sesar, dip of fault adalah sudut yang dibentuk antara bidang sesar dengan bidang horizontal. Right. Lalu ada net slip, pergeseran relatif suatu titik yang semula berhimpit pada bidang sesar akibat adanya sesar. Lalu ada rake, yaitu sudut yang dibentuk oleh net slip dengan strike slip, pergeseran horizontal searah jurus pada bidang sesar. Jadi kalau di gambar ini, uh, alpha ini itu deep atau kemiringan sesar. Kemiringan sesar itu bisa diukur si A ini. Lalu ada B, beta atau head itu 90 derajat dikurang sama dip yang udah kita si beta ya. 90 derajat kan dikurang sama si dipnya. Lalu ada Y itu apa sih? Lambda gamma. Ha, gamma atau rate of net slip. Ini ya bentuknya. Jadi yang semula B ini berhimpit sama A, B kecil sama A kecil, itu karena udah terjadinya pergeseran, jadi adanya perpindahan tempat gitu. Itu yang udah dinamakan sesar karena udah ada pergeseran, udah memenuhi syarat istilahnya. Itu ya. Terus AB itu net slip, pergeseran relatif. Ya, rekan, kalau rekan tadi sudut yang dibentuk, sedangkan A B itu jaraknya lah kurang lebih ya. Terus bentuk itu strike slip.
Ini orang lagi ngejelasin tiba-tiba diem udah. Lalu uh, pengenalan sesar di lapangan biasanya cukup sulit. Beberapa penampakan yang dapat digunakan sebagai sebagai penunjuk adanya sesar antara lain uh, adanya struktur yang tidak menerus. Seperti yang udah dijelaskan sama pembina, itu kan kalau misalkan di lapangan itu kompleks ya, struktur yang ada di lapangan. Jadi uh, langkah-langkah atau yang bisa menunjukkan, yang bisa membantu kita di lapangan untuk mengidentifikasi adanya sesar itu adanya struktur yang tidak menerus. Karena yang udah kita ketahui tadi itu adanya pergeseran, sehingga strukturnya udah nggak menerus gitu, karena udah bergeser ke sisi yang sebelah sananya gitu, udah nggak menerus lah istilahnya. Lalu adanya perulangan lapangan atau hilangnya lapisan batuan. Kemudian ada kenampakan khas pada bidang sesar seperti cermin sesar, gores garis, dan lain-lain. Ini seharusnya udah kita pelajari di pertemuan geologi dasar sama pembina kemarin gitu ya, ada gores garis dan sebagainya. Seperti yang hanging wall, footwall itu bisa menggambarkan di poin C ini. Terus kenampakan khas pada zona sesar seperti seretan drag, breksi sesar, horses atau slice, dan sebagainya. Kemudian ada silicifikasi dan mineralisasi sepanjang zona sesar. Perbedaan fase sedimen, petunjuk fisiografi seperti gawir, Replets dan sebagainya. Jadi ini bidang sesar. Ini menunjukkan uh, poin A ya, struktur yang tidak menerus. Jadi yang harusnya strukturnya menerus antara garis yang bawah itu karena udah bergeser, jadi udah beda tempat gitu ya. Kemudian ada perulangan lapisan yang tadinya gini. Jadi lapisannya perulangan gitu. Nggak sejalur lah, kurang lebih sama kayak poin A. Ini juga zona sesarnya tuh udah bergeser dia. Ini kalau misalkan dia patahnya sangat kaku jadi kayak gini, tapi ini mungkin patahnya di lapangan terjadi secara perlahan sehingga yang kita lihat itu masih mulus gitu patahannya. Terus klasifikasi sesar ada klasifikasi sesar dapat dibedakan menjadi geometri dan genesanya. Klasifikasi geometris yang pertama itu ada berdasarkan rek dari net slip dibedakan menjadi strike slip fault yang rake-nya itu 0 derajat. Seperti yang udah kita tahu, rake itu sudut yang dibentuk gitu ya. Berarti si gamanya itu 0 derajat. Jadi dia nggak ada penurunan atau kenaikan. Jadi itu bisa kita sebut sesar geser. Hanya sesar geser. Terus ada diagonal slip yang rake-nya itu antara 0 sampai 90 derajat. Berarti itu sesar bisa kita sebut sesar oblik atau sesar naik atau turun gitu. Karena udah terjadinya sudut yang terbentuk antara dua buah bidang. Lalu ada deep slip fault, yaitu sudut yang terbentuknya itu sama dengan 90 derajat. Itu yang dinamakan sesar naik atau sesar turun. Jadi dia hanya sudutnya itu yang terbentuk 90 derajat tegak lurus sama bidang horizontal. Gitu dia.
berdasarkan kedudukan relatif bidang sesar terhadap bidang perlapisan atau struktur regional. Yang pertama ada strike faults, jurus sesar sejajar sama lapisan. Lalu ada bedding fault, sesar sejajar lapisan, deep fault, jurus sesar tegak lurus jurus lapisan, oblique atau diagonal fault menyudut terhadap jurusan, longitudinal fault sejajar struktur regional, transversal. Ini mungkin bisa dibaca ya dan dihafalin, mungkin bisa berguna untuk kita ke depannya gitu. Karena kalau mau dijelasin satu-satu juga mungkin malah waktunya kebuang dan nggak hafal juga kan agak percuma waktu yang kita gunakan. Jadi kalau misalkan strip strike slip fault nih, ini berarti rate-nya 0 derajat karena dia tidak terbentuk sudut gitu. Dia nggak naik atau turun. Sedangkan ini diagonal slip fault itu berarti termasuknya oblique. Ini deep slip fault atau normal fault ini berarti sesar normal atau sesar turun. Ini sesar naik. Ini lebih kompleks lagi. Itu mungkin bisa dibaca lebih dalam lagi gitu. Nah, kan ini juga PDF-nya udah di-share gitu ya. Lalu yang kedua ada klasifikasi secara genetis. Berdasarkan orientasi pola tegasan yang utama, sesar dapat dibedakan menjadi sesar anjak bila tegasan maksimum dan menengah mendatar, sesar normal bila tegasan utama vertikal, strike slip fault atau branch fault bila tegasan utama maksimum dan minimum mendatar, terdiri atas sinistral atau left-handed strike slip fault, dextral atau right-handed strike slip fault gitu. Lalu analisis sesar secara grafis. Dalam analisis sesar secara grafis, ini memakai proyeksi ortogonal dari perpotongan bidang, sehingga untuk mengerjakannya harus memahami proyeksi. Bidang-bidang yang dimaksud dalam analisis ini antara lain bidang sesar, bidang lapisan batuan, urat, dike, seal, dan lain-lain. Syarat agar dapat dianalisis ada 3 bidang berpotongan atau diantaranya adalah bidang sesar. Ini ya, mungkin ini nggak terlalu berguna untuk kita. Mungkin sesar udah habis materinya, ada yang mau ditanyakan? Lanjut Ada aja, yang mau nanya? lanjut aja Fajar. Mungkin kalau nggak ada yang mau nanya bisa dites, bisa saya tes untuk kepahaman materi yang selama saya jelaskan tadi untuk bukti bahwa dari kita udah mendengarkan satu sama lain nih. Ada yang ingin ditanyakan? Halo, Iya iya bisa bisa Frigesia. enggak maksudnya aku nanya yang lain. Iya Frigesia. Enggak, itu maksudnya ke yang lain, buat yang lain. Oh, mungkin kita bisa
cek satu-satu ya kepahamannya ya sejauh ini. Siap. Mas Apri kayaknya dari tadi merhatiin bisa ya kurang lebih. Ah, mungkin ah, dari penjelasan tadi apa sih perbedaan antara kekar sama sesar gitu? Izin menjawab, Fajar. Jadi dari yang saya pahami untuk kekar sendiri itu adalah sebuah rekahan. Jadi di mana sebelum eh, ke sebelum terjadinya sesar itu pasti diawali dengan kekar, yaitu sebuah rekahan di batuan. Kemudian jika batuan tersebut mengalami gaya yang sangat signifikan, maka batuan tersebut akan mengalami patahan atau yang disebut dengan sesar. Sekian, Fajar. Ya, ya udah. Berarti emang dari kita udah bisa ngedengerin lah gitu. Kurang lebih benar yang disampaikan sama Mas Akri. Kalau misalkan kekar itu belum terjadi patah atau belum terjadinya pergeseran. Sedangkan kalau semisalnya sesar itu sudah ada pergeseran atau per- titik yang harusnya menerus jadi tidak menerus gitu ya. Mungkin dilanjut sama Yosua. Tadi kekar kekar lembar itu terjadi karena apa? Kekar lembar. Yosua bisa mendengar suara saya. Jawab, Leos, Koyos. Siap rekan Fajar. Udah tuh, udah. Itu tinggal baca. Jadi sepahaman saya tadi, Ini yang di Zoom. Kekar lembar loh ini. kekar lembar itu bidang kekar yang kira-kira sejajar dengan permukaan tanah dan terbentuk akibat penghilangan beban batuan karena erosi. Jadi kekar lembar ini biasanya terjadi pada batuan yang umumnya batuan beku. Kemudian, setahu saya kekar lembar ini proses terjadinya saat lapisan batuan di atasnya itu tererosi yang menyebabkan batuan di bawahnya itu memuai dan retak sejajar dengan permukaan tanahnya. Ya udah bagus ya. Jadi udah bisa mengembangkan gitu pemahaman dari yang saya jelaskan dengan pemahaman sendiri yang ditangkap gitu. Semoga Yosua bisa dapat nilai A. Christmas, 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 Lalu Christmas. Christmas. Apa sih bedanya kekar gerus, kekar ekstensif, sama kekar rilis? Nah, saudara Christmas bisa mendengar suara saya. Oh, ini. Oh, ada jawab deh. Eh, kalau kekar kekar gerus, kekar gerus itu kayak kekar join dia searah. Dia itu terbentuk dari relief menyudut lancip terhadap gaya tekanan. Jadi dia ini kalau misalkan ada arah tekanan, dia bakalan
eh, sudutnya itu bakalan lancip. Jadi kayak eh, gimana ya? Jadi kalau misalkan ada tekanan, si relief yang terbentuk itu sudutnya itu bakalan terlihat lancip gitu kayak sudut segitiga. Nah, kalau ada jenis dari sesar joint tersebut atau kekarnya ini, maka barulah terindikasi dia itu bisa nanti mengakibatkan sesar. Kemudian ada sesar kekar ekstensi atau extension joint. Jadi kekar ini dia terbentuk sejajar terhadap arah gaya tekanan. Jadi eh, saat arah tekanannya kemana atau ke arah utara, selatan atau kemana bakalan eh, arah kekarnya itu atau arah sesarnya nanti itu akan sejajar gitu terhadap arah gaya tekanannya yang terjadi. Nah, itu terus ada kekar rilis atau release joint. Itu tuh jadi kalau misalkan kekar ekstensi sejajar dengan arah tekanannya, kalau kekar rilis ini atau release joint itu dia bakalan tegak lurus. Jadi dia akan membentuk kayak kalau misalkan dibandingkan dengan kekar ekstensi dan kekar rilis, ya dia akan membentuk seperti sudut segitiga. Nah, itu kekar gerus, kekar ekstensi sama kekar rilis. Oke. Oke, bener ya. Jadi eh, dari Christmas juga udah ngedengerin ternyata. Jadi kekar rilis ini kurang lebihnya penjelasannya sama kayak kekar lembar gitu karena adanya kehilangan gaya tekan dari atasnya sehingga bentuknya dia eh, tegak lurus oleh gaya tekan gitu. Sedangkan kalau ekstensi itu mungkin kayak kekar kolom itu termasuk karena dia searah. Sedangkan kalau kekar gerus itu yang mengindikasikan adanya sesar gitu ya. Kemudian kita masuk ke materi sesar ya. Siap-siap. eh Rahmat Kurniawan ada. Kenapa Jar? Oke. Tolong dong jelasin perbedaan net slip sama rake itu apa? Kenapa Jar nggak dengar? Kurang jelas. Rake sama net slip. Itu Perbedaannya. Jar. Jaringan kayak Jar. Oke, saya samperin ke kamar ya bisa ya. Lucu banget, please. Oke, mungkin karena Wawan terkendala jaringan, bisa diganti sama Mbak Filosofia ya. Maaf, kendala jaringan. Ini lancar, Mbak. Alhamdulillah kedengeran. Satu lagi ikutin Mbak ya. Enggak, Wawan udah ada. Mbak Filosofia bisa dijelaskan, dibantu dijelaskan. Boleh diulang? Ini perbedaan antara net slip dengan rake itu apa? Terus kegunaan untuk menginterpretasikan sesar itu apa dan bagaimana Astagfirullah. pengaruh terhadap ilmu geofisika di BMKG gitu. Maaf Fajar, tadi aku di kamar mandi. Oke. Didengar dengan jelas-jelas ya. Jadi perbedaan antara rake sama net slip itu apa? Kegunaan untuk interpretasi sesar di lapangan itu apa dan kegunaan
di analisis sesar bagi BMKG itu apa gitu. Panjang kali Cok soalnya. Kamu mau gue jawab aja. Ada yang bisa mau bantu? Mungkin Kak Atifa. Oh iya, kayaknya Kak Atifah mau bantu nih. Nah ini filosofia lancar. Oke, mungkin masih belum jelas gitu ya penjelasan dari saya. Bisa saya ulangi lagi. Net slip, bisa kita lihat ya gambar di sini ya, net slip. Itu pergeseran relatif antara titik semula berimpit pada bidang sesar. Jadi itu tuh kita jarak antara titik yang seharusnya berada karena sudah terjadinya pergeseran, titik tersebut pindah lokasi gitu. Seperti AB, berarti AB itu jaraknya. Itu yang dinamakan net slip. Nah, ketika anggaplah B ini berhimpit dengan A yang tadinya. Ketika si B ini bergeser, itu yang dinamakan perbentukan sesar. Nah, proses perbentukan sesar tersebut yang mengakibatkan gempa. Itu gunanya untuk BMKG gitu. Jadi untuk interpretasinya ya kita bisa melihat pergeseran sesar tersebut seberapa jauh. Sedangkan kalau rate, itu sudut yang dibentuk oleh net slip. Seperti yang udah saya jelaskan tadi, jika rate-nya 0 itu sama dengan sesar geser. Sedangkan misalkan rate-nya di antara 0 sampai 90 derajat, itu berarti termasuk sesar oblik. Sedangkan kalau misalkan rate-nya sama dengan 90 derajat, berarti itu termasuk sesar normal gitu yang dia hanya bergerak secara vertikal. Mungkin bisa dijelaskan kembali filosofia. Oke, aku nyoba ya, sepahamku ya. Jadi net slip itu tuh awalnya jangan kayak gitu. Titiknya sama, terus dia geser. Awalnya berimpit seperti ini penjelasan ini, terus dia geser. Nah, gesernya itu menyebabkan gempa dan hasilnya adalah sesar. Terus kalau rek itu, bacanya bener gak ya? Pokoknya itulah, itu tuh sudut yang dibentuk karena pergeseran itu. Udah gitu. Aku salah kah? Iya, jadi benar ya. Yeay. Kalau semisalkan jurus sesar sama kemiringan sesar, Abdiel bisa bantu jelaskan. Apa tadi pertanyaan Fajar? Jurus izin jawab ya rekan Fajar. Kalau jurus sesar itu atau bisa disebutkan adalah garis perpotongan bidang sesar dengan bidang horizontal
diukur dari utara. Sementara kemiringan adalah sudut antara bidang sesar dan bidang horizontal diukur tegak lurus right. Oke, benar ya. Oke, benar ya. Jadi kurang lebih strike sama dip itu apa yang kita dapat materi di semester 1 kemarin. Yang ukurnya itu pakai kompas geologi. Berarti udah ngedengerin semua ya. Oke. Mungkin materi kita udah habis sih sebenarnya. Apalagi ya, ada yang ingin disampaikan, ditanyakan. Oke, kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyain dan nggak ada yang mau disampaikan, mungkin review materi ya. Untuk saudari Rifka bisa untuk dibantu dijelaskan. Kak Rifka bisa mendengar suara saya? Bisa Jar, sebentar ya Jar. Oke, oke. eh Tadi Fajar ada ngejelasin tentang kekar. Kekar itu atau join itu adalah rekahan pada batuan, tapi dia itu belum mengalami pergeseran. Kekar itu ada beberapa jenis, ada kekar pengkerutan, ada kekar lembaran, sama kekar tektonik. Terus kalau yang untuk kekar tektonik itu terbagi tiga lagi. Itu ada kekar gerus, kekar ekstensi, sama kekar riris. Itu bedanya dari bentuk garis-garis kekar yang terbentuk. Baru terus tadi Fajar ada ngejelasin sesar. Sesar itu hampir sama kayak kekar, bedanya sesar ini adalah rekahan yang sudah mengalami pergeseran. Sesar itu ada tiga jenis, ada sesar naik, sesar turun, sama strike slip. Kalau sesar naik itu eh, kalau sesar naik itu footwall-nya itu hanging wall itu naik ke atas footwall. Tapi kalau sesar turun, hanging wall-nya itu turun ke bawah footwall. Baru kalau strike slip itu ada dua jenis, ada sesar menganan sama sesar mengiri atau dextral dan sinistral. Sekian dari aku. Untuk sisanya bisa ditambahin lagi mungkin. Oke, mohon izin ya Kak Rifka, mungkin bisa mau minta nambahin di bagian, kan tadi ada penjelasan sesar naik sama sesar turun. Tapi pada kenyataannya di lapangan itu ada eh, sesar yang dimana
sudut rake-nya tadi itu 90 derajat sehingga kita nggak bisa ngebedain yang mana foot wall sama hanging wall. Jadi itu bagaimana ya Kak Rifka? Mohon penjelasannya dan pencerahannya. Seperti yang ada di gambar deep sleep fold. Apakah emang nama sesarnya normal fold aja? Berarti dianggap yang turun adalah hanging wall-nya atau bagaimana? Atau emang namanya deep sleep fold gitu? Oke, mungkin sekalian nunggu dari Karifka menjawab pertanyaan dari saya. Em, Pastinya kita kan sebagai manusia butuh berkembang, butuh kritik dan saran gitu. Mungkin saya minta kritik dan saran. Jadi mungkin saya spin ya. Mohon kejujurannya aja. Oke, mulai. Dapat. Yosua, mohon kritik dan sarannya pada pertemuan kita malam hari ini. Izin Jar, kurang dengar Jar. Mau minta tolong kritik dan sarannya untuk materi kita atau pembelajaran pada malam hari ini. Untuk kritik kayaknya nggak ada Jar. Saran eh mungkin lain kali teman-teman bisa diperhatikan lagi lah yang pemateri yang dibawa dan juga sering menghargai. Siap, terima kasih Fajar. Oke, makasih banyak ya atas kritik dan sarannya. Semoga untuk pemateri ke depannya juga bisa dikembangkan lagi materi-materinya.
bisa diperhatikan lagi. Ah, untuk Arifka udah dapat jawabannya atau bagaimana? Mungkin kalau misalkan belum dapat jawabannya karena kita juga saling belajar dan ini juga saya masih kurang tahu ya. Mungkin bisa di pertemuan selanjutnya kita bahas lebih dalam lagi gitu. Atau kita bahas bareng-bareng. Jar, tadi pertanyaannya deep sleep fold bedanya sama normal normal fold kah? Atau apa tadi? Bukan. Kalau misalkan rake-nya itu 90 derajat itu namanya apa gitu. Cara nentuin foot wall sama hanging wall-nya gimana? Karena kan dia nggak ada sudut yang terbentuk. Biasanya cara nentuin di batuan itu mana foot wall dan hanging wall-nya itu dilihat dari batuan sekitarnya. Jadi kalau misalkan si batuan sekitarnya itu tiba-tiba naik nih, nah berarti eh, itu si hanging wall-nya naik di atas foot wall-nya gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba batuan ini kayak turun sendiri nih daripada batuan sekitarnya, nah berarti itu mengalami sesar turun. Tapi kalau misalkan penjelasannya masih salah, tolong dibantu koreksi ya. Oke, terima kasih banyak ya atas penjelasannya Kak Rifka. Oh mungkin karena waktu kita juga masih ada beberapa menit lagi gitu ya, agar tidak korupsi waktu, mungkin kita bisa review-review materi lagi gitu. Mungkin selanjutnya karena tadi Wawan belum menjawab pertanyaan, bisa bantu review materi malam hari ini. Eh, jadi sepahaman saya malam ini kita belajar tentang kekar. Ya, terima kasih. Mungkin untuk Rahmat Kurniawan bisa diseriusin lagi ya belajarnya pada malam hari ini dan ke depannya. Mungkin Mas Sabta Wahyu Ilahi bisa membantu Wawan. Baik, saya akan jelaskan resum sedikit materi yang saya dapat. Ini mana pada
perbedaan utama antara kekar dan sesar terletak pada pergeseran bidang batuan. Di mana kekar adalah retakan pada batuan tanpa disertai pergeseran posisi yang berarti. Sebaliknya, kalau sesar dapat kita artikan sebagai rekahan yang mengalami pergeseran signifikan antara blok batuan yang bersebelahan. Mungkin itu aja yang bisa saya resum. Terima kasih. Oke, makasih banyak ya sama Rahmat Kurniawan yang udah mau bantu risum. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Allahu Akbar. Ada pertanyaan-pertanyaan terkait materi kita pada malam hari ini. Jika saya bisa bantu jawab, akan saya jawab. Mungkin kalau teman-teman lain juga ada yang bisa jawab, mohon bantuannya gitu. Karena kita di sini belajar bareng-bareng. Dari aku sih nggak ada, Fajar. Udah cukup jelas dan dapat dimengerti. Mungkin udah sejam berlalu ya kita belajar pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Jika masih ada hal yang harus diperbaiki, bisa langsung bilang agar bisa segera saya perbaiki. Kemudian, semoga ilmu yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga Amin. Terima kasih, ke depannya Fajar. nilai kita bisa mendapatkan nilai yang diinginkan. Semoga kita bisa tetap bertahan dan survive di STMKG, terkhusus di Prodi Geofisika, bisa saling berkontribusi bersama, saling membangun sesama satu prodi, apalagi kita satu angkatan. Ah, pesan saya jangan malas-malas belajar ketika ada teman, apalagi pembina yang sedang memberikan materi, mohon didengarkan, mohon dimanfaatkan waktunya untuk belajar. Dan apalagi kita sudah difasilitasi oleh Danki untuk belajar bersama. Semoga fasilitas ini bisa kita manfaatkan bersama. Setiap hari kita bisa belajar bareng. Jika ada yang merasa lebih dalam menerima materi, mohon disampaikan juga kepada teman-temannya. Kemudian, ya terima kasih banyak atas perhatiannya pada ini. Mungkin saya ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Warahmatullahi wabarakatuh. keluar ya, jangan keluar dulu. Jangan Terima keluar kasih, mau di SS. Fajar.